Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas matematika ekonomi yang bertema fungsi linear, pengaruh pajak terhadap keseimbangan, dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan. Sebelum menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya, yaitu Muhammad Nazif Zahran dengan NIM 642506668. Perkenalkan, nama saya Tisana Andita Putri dengan NIM 6425055. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Yusra dengan NIM 642503357. Perkenalkan, nama saya Nazwa Leisa dengan NIM 6425098. Sebelum kita membahas pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang ketiga pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam pembahasan kali ini, fokus kami adalah bagaimana pajak mempengaruhi keseimbangan pasar. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak merupakan beban tambahan yang harus dibayar oleh produsen. Karena biaya produksi meningkat, produsen biasanya akan menaikkan harga jual barang atau jasa. Kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan sebagian konsumen mengurangi pembelian sehingga permintaan di pasar menurun. Akibatnya, titik keseimbangan pasar akan berubah karena harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan tidak lagi sama seperti sebelum dikenakan pajak. Selanjutnya ada rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelum dikenakan pajak, fungsi penawaran ditulis P sama dengan F dalam kurung Q, yang berarti harga merupakan fungsi dari jumlah barang yang ditawarkan. Setelah dikenakan pajak, fungsi penawaran berubah menjadi P sama dengan F dalam kurung Q plus T, di mana T merupakan pajak per unit. Artinya, setelah dikenakan pajak, harga menjadi fungsi dari jumlah barang ditambah pajak per unit. Selanjutnya, total penerimaan pajak pemerintah dihitung dengan rumus T besar sama dengan T kecil kali Q, yaitu total pajak yang diterima pemerintah diperoleh dari besarnya pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Lalu, beban pajak dibagi antara konsumen dan produsen yang dapat dihitung menggunakan dua rumus terakhir. Berikut contoh soal pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu barang sebagai berikut. PD sama dengan 150 kurang 2Q. PE sama dengan 30 tambah Q. Pemerintah kemudian mengenakan pajak sebesar rupiah 30 per unit barang yang diproduksi. Tentukan keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak, keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak, total penerimaan pajak pemerintah, besarnya pajak yang ditanggung konsumen, besarnya pajak yang ditanggung produsen. Diketahui fungsi permintaan yaitu PD sama dengan 150 kurang 2Q. Fungsi penawaran yaitu P8 sama dengan 30 tambah Q. Pajak per unit yaitu T sama dengan 30. A. Menentukan keseimbangan pasar sebelum pajak. Keseimbangan pasar terjadi ketika PD sama dengan P8 sehingga 150 dikurang 2Q sama dengan 30 tambah Q. Pindahkan semua variabel Q ke satu sisi. 150 kurang 30 sama dengan Q tambah 2Q. Hasilnya 120 sama dengan 3Q.
Lalu Q sama dengan 40. Substitusikan nilai Q ke salah satu fungsi. Misalnya ke fungsi penawaran. P sama dengan 30 tambah Q. P sama dengan 30 tambah 40. Hasilnya P sama dengan 70. Jadi QE sama dengan 40, PE sama dengan 70. Keseimbangan pasar sebelum pajak adalah PE, QE sama dengan 70,40. B. Menentukan keseimbangan pasar setelah pajak. Pajak akan menambah biaya produsen sehingga fungsi penawaran berubah menjadi P8 sama dengan P8 tambah T. P8 sama dengan 30 tambah Q. T sama dengan 30. Maka P8 sama dengan 30 tambah Q tambah 30. Hasilnya P8 sama dengan 60 plus Q. Untuk keseimbangan baru, yaitu 150 kurang 2Q sama dengan 60 tambah Q. 150 kurang 60 sama dengan 3Q. 90 sama dengan 3Q. Jadi Q sama dengan 30. Substitusikan nilai Q. P sama dengan 60 tambah 30. P sama dengan 90. Jadi QT sama dengan 30, PT sama dengan 90. PT, QT sama dengan 90,30. Menghitung total penerimaan pajak pemerintah. Rumus T sama dengan T kali QT, yaitu T sama dengan 30 kali 30. T sama dengan 900. Jadi total penerimaan pajak pemerintah adalah Rp900. D. Menghitung pajak yang ditanggung konsumen. Beban pajak konsumen dihitung dari kenaikan harga yang dibayar konsumen. Harga sebelum pajak P sama dengan 70, harga setelah pajak P sama dengan 90. Selisih harga 90 dikurang 70 sama dengan 20. Beban pajak konsumen TK sama dengan buka kurung PT kurang PE tutup kurung dikali QT. Hasilnya TK sama dengan 90 kurang 70 kali 30. Yaitu TK sama dengan 20 kali 30. Hasilnya yaitu 600. Jadi pajak yang ditanggung konsumen adalah Rp600. E. Menghitung pajak yang ditanggung produsen. Rumus TP sama dengan T kurang TK, yaitu TP sama dengan 900 kurang 600. Jadi TP hasilnya 300. Jadi pajak yang ditanggung produsen adalah Rp300. Kesimpulan. Harga keseimbangan sebelum pajak Rp70, jumlah keseimbangan sebelum pajak 40 unit, harga keseimbangan setelah pajak Rp90. Jumlah keseimbangan setelah pajak 30 unit. Total pajak pemerintah yaitu Rp900, pajak ditanggung konsumen yaitu Rp600, pajak ditanggung produsen yaitu Rp300. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak menyebabkan harga barang meningkat dari Rp70 menjadi Rp90. Sedangkan jumlah barang yang diperdagangkan turun dari 40 unit menjadi 30 unit. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dapat mengurangi jumlah transaksi di pasar dan mengubah keseimbangan pasar. Konsep ini sesuai dengan pembahasan dalam artikel bahwa
Pajak akan menggeser kurva penawaran ke kiri atas sehingga terbentuk keseimbangan pasar yang baru. Berikut adalah kurva keseimbangan pasar pajak. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian subsidi dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintahan kepada produsen atau konsumen dengan tujuan menurunkan biaya produksi atau harga barang. Dengan adanya subsidi, harga barang menjadi lebih murah dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini membuat konsumen cenderung lebih banyak barang. Di sisi lain, produsen juga terdorong untuk meningkatkan jumlah produksi. Akibatnya, jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar meningkat. Dalam keseimbangan pasar, subsidi menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Dampaknya, harga keseimbangan menjadi lebih rendah, sedangkan jumlah keseimbangan meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa subsidi berperan dalam menurunkan harga dan meningkatkan jumlah harga di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efek subsidi terhadap keseimbangan pasar. Efek subsidi terhadap keseimbangan pasar adalah kurva penawaran bergeser ke kanan. Dampaknya itu, harga barang menjadi lebih rendah dan jumlah barang yang diperjualbelikan meningkat. Subsidi memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen meskipun pemerintahan perlu mengeluarkan anggaran untuk menjalankannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan rumus-rumus subsidi dalam keseimbangan pasar. Yang pertama, di sini ada rumus fungsi penawaran setelah subsidi. Rumusnya adalah P sama dengan F dalam kurung dikurang S, di mana P adalah harga setelah subsidi, F dalam kurung Q-nya adalah fungsi penawaran, dan S-nya adalah subsidi per unit. Rumus ini menunjukkan bahwa subsidi dapat menurunkan biaya produksi. Yang kedua, ada rumus keseimbangan pasar sebelum subsidi, yaitu rumusnya adalah QD sama dengan QS, yang artinya jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pada kondisi ini, PD sama dengan PS, artinya harga yang dibayarkan konsumen sama dengan harga yang diterima produsen. Yang ketiga, ada keseimbangan pasar setelah subsidi diberikan. Rumusnya adalah PD sama dengan PS ditambah S. Artinya, produsen menerima tambahan pendapat sebesar subsidi. Yang keempat, subsidi untuk konsumen dihitung dengan rumus SK sama dengan dalam kurung PD dikurang PS dikali QS. Sedangkan total subsidi pemerintahan rumusnya adalah SG sama dengan S dikali QS. Yang terakhir, ada subsidi yang diterima produsen dihitung dengan SP sama dengan S dikurang dalam kurung PD dikurang PS dikali QS. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi di sini contoh soalnya, fungsi permintaan sebuah produk ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 1000 dikurang 100P. Dan fungsi penawaran awalnya adalah QS sama dengan minus 200 ditambah 100P. Pemerintah kemudian memberikan subsidi sebesar Rp200 atau S2 untuk setiap unit barang yang dijual. Nah, tentukan nomor 1 keseimbangan pasar sebelum subsidi atau E0, kedua keseimbangan pasar setelah subsidi atau E1, yang ketiga besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen per unit. Nomor 4, total pengeluaran subsidi oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kelima, gambarkan kurvanya. Oke, jadi di sini QD sama dengan 1000 dikurang 100P, QS-nya sama dengan minus 200 ditambah
100P. Nah, subsidinya itu 2, S-nya 2, kemudian tentukan E0-nya. Nah, untuk menentukan E0, eee, awal untuk nyari P-nya dulu ya. Nah, untuk nyari P itu kita bisa pakai rumus QD sama dengan QS. Di mana QD itu 1000 dikurang 100P sama dengan QS minus 200 ditambah 100P. Nah, di sini kita tinggal, pindah-pindah ya, biar, kayak minus 200 pindah ke kiri dan minus 100P pindah ke kanan. Biar yang nominal ketemu nominal dan yang ada variabelnya ketemu yang ada variabelnya. Jadi 1000 ditambah 200, ini karena dari minus ya, pindah jadi plus, sama dengan ini sama minus 100P pindah ke kanan, jadi 100P aja ditambah 100P. Ini tinggal kita jumlahkan, di sini jadi 1200 sama dengan 200P. Nah, di sini berarti P-nya itu 6, P0 ya. Nah, kalau udah ketemu P0-nya, kita bisa masukin P-nya ini ke dalam QD. Berarti QD sama dengan 1000 dikurang 100P. Tapi karena di sini P-nya udah ketemu, kita masukin aja langsung P-nya 6 jadi 6. Langsung kita jumlahin aja ya, 100 kali 6, 600 berarti 1000 kurang 600 berarti 400 ya. Nah, berarti E0-nya atau titik keseimbangan pasar sebelum subsidi itu di 400,6. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini disuruh cari keseimbangan pasar setelah subsidi atau E1. Nah, karena ini setelah subsidi, QS-nya itu akan diubah jadi QSS atau, setelah subsidi. Berarti untuk menemukan QSS, dari QS dulu ya, berapa tadi? Minus 200 ditambah 100P. Tapi karena kalau setelah subsidi, subsidinya kan 2 ya, berarti P tambah 2. Nah, tinggal kita, eee, kaliin aja ini ya, 100 kali P, 100 kali 2, jadi, minus 200 ditambah 100P ditambah 200. Nah, ini kan ada minus 200 dan 200 langsung aja ya, coret. Berarti sisa 100P. Nah, karena udah ketemu ini QSS-nya, kita bisa nyari keseimbangan yang baru. Rumus keseimbangan itu sama kayak tadi ya, QD sama dengan QS. Tapi karena di sini udah jadi QSS, berarti QD sama dengan QSS. QD-nya itu tadi 1000 dikurang 100P sama dengan QSS-nya yaitu 100P. Ini tinggal kita pindah-pindah aja ya berarti. Minus 100P-nya pindah ke kanan, berubah jadi plus, berarti ini langsung aja 200P ya. 1000 sama dengan 200P. Nah, berarti P1-nya itu 5. Ya,
Oke. Nah, sama kayak tadi, P-nya udah ketemu, kita masukin lagi ke QD. QD-nya kan 1000 dikurang 100 P. Nah, tapi karena P-nya udah ketemu, kita langsung masukin aja. P-nya 5 sama kali berarti 500 ya. Nah, berarti E1-nya itu atau titik keseimbangan pasar setelah subsidi di 500,5. Nah, ini udah ketemu S1-nya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen. Nah, untuk subsidi yang dinikmati konsumen per unit itu SK. Nah, SK itu rumusnya P0 dikurang P1. Gimana tadi P0 kita itu 6, dikurang P1-nya tadi itu 5, berarti 1. Atau kalau dirupiahin ya, tadi kan kita simpelkan, berarti Rp100. Nah, untuk yang produsen itu SP. Rumusnya S dikurang SK. Tadi S kita subsidinya 2, terus tinggal dikurang subsidi konsumen kita 1 di 1. Atau ya sama Rp100. Nah, nomor 3 udah kelar, kita ke nomor 4. Total pengeluaran subsidi pemerintah atau S besar ya. Nah, S besar ini atau pengeluaran pemerintah untuk subsidi, rumusnya S dikali Q1. Di mana tadi S kita itu 2 ya dari soal, dan Q1-nya itu 500. Nah, berarti ini hasilnya pengeluaran pemerintah itu 1000, atau kalau dirupiahin 100.000. Nah, yang terakhir kita disuruh buat kurvanya. Nah, di sini kita udah buat sumbu koordinatnya. Nah, yang pertama kita perlu cari titik potong kurva permintaannya dulu. Nah, pertama kita cari titik potong sumbu Q. Itu dimana saat P sama dengan 0. Berarti yang tadi ya, cara nyarinya kan Q awal kita itu atau QD ya, di 1000 sorry, kurang 100 kali P. Nah, karena di sini kita cari P sama dengan 0, berarti kita masukin aja 0 nih. Berarti 100 kali 0, 0, ya di mana itu titiknya 1000. Nah, kalau titik potong sumbu P itu di mana saat Q-nya itu 0. Berarti 0 sama dengan 1000 dikurang 100 P. Nah, ini kita pindahin, berarti 100 P sama dengan 1000. Nah, berarti P-nya itu 10, atau koordinasi titiknya tuh 0,10. Ini 1000,0 ya. Nah, sekarang kita tinggal buat titik di 1000,0 di sini, dan 0,10. Nah, karena udah ketemu, kita tinggal tarik garis aja nih.
dari titik potong sumbu P dan titik potong sumbu Q. Nah, sekarang kita akan cari titik kurva penawaran lama. Nah, fungsi penawaran lamanya itu, atau si QS ya, minus 200 ditambah 100 P. Nah, kita cari titik potong sumbu P-nya dulu, di mana Q-nya 0. Berarti ini kita tinggal pindahin aja ya, karena 0, ini karena pindah, jadi 200 sama dengan 100 P. Atau 2 sama dengan P. Berarti kita dapat titik potong sumbu P-nya ini di 2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hubungin dengan titik keseimbangan lama, di mana keseimbangan lamanya itu 400,6. Berarti di sumbu X itu 400 di sini, dan 0,6 untuk sumbu Y-nya. Berarti di sini. Nah, karena udah ketemu nih dua titiknya, sama kayak tadi tinggal kita tarik garis. Nah, sekarang kita cari titik kurva penawaran baru atau setelah subsidi. Nah, kita cari dulu titik potong saat P-nya 0. Kan tadi itu setelah subsidi fungsinya QSS sama dengan 100 P. Nah, kalau kita nyari yang titik potong saat P-nya 0, berarti kan 100 kali 0 ya. Berarti 0, ya berarti titiknya 0, atau garis ini akan dimulai di 0,0. Berarti kita tikin dulu, ini titik awalnya 0,0. Kemudian titik keseimbangan barunya tadi kita temuin itu 500,5 ya. Berarti di sini sumbu X-nya 500 dan sumbu Y-nya 5. Berarti di sini. Nah, udah. Tinggal kita tarik garis. Nah, ini adalah kurvanya ya. Jadi ada titik kurva permintaan, terus penawaran lama, sama penawaran baru. Jadi itu cara buat kurvanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.